Shalom jemaat-jemaat yang luar biasa. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan. Yes, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan yang luar biasa mengumpulkan kita kembali meskipun secara online, gak saling berjumpa, tapi kita percaya dalam kasih Tuhan. Kita semua ada keluarga kerajaan Allah yang satu sama lain saling terikat, satu sama lain saling terhubung. Amin. Yes, kita amin. mau tinggikan nama Tuhan yang dahsyat yang luar biasa. Mari kita masuk dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita yang spektakuler dan dahsyat ini. Yes. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, dan atas anugerah-Mu yang selalu Engkau berikan pada kami ya Tuhan, sehingga kami bisa bangun untuk sama-sama beribadah, untuk memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan di setiap dimanapun kami berada ya Tuhan, dan Engkau juga berkatilah setiap kami Tuhan agar bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari setiap jemaat yang ada di rumah, kita mau bangkit berdiri sebab kita mau menyatakan bahwa dalam nama Tuhan Yesus pasti ada kuasa, amin. Amin. Mari sama-sama kita katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng dan perlindunganku, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yes, amin. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus kita. Tuhan yang dahsyat. Sekali lagi kita mau katakan namanya Tuhanku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sama-sama kita mau menyatakan nama di atas segala nama-nama yang telah membebaskan setiap kita. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Yes, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dari Yesus. Engkau Tuhan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur
perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi kita menyatakan ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yeay. Kau Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan beri Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, Tuhan yang dahsyat punya nama yang besar. Tuhan kita juga punya nama yang mulia. Langit adalah tahta yang dahsyat. Di dalam kemuliaan Tuhan, bahkan bumi yang menurut kita besar hanya tumpuan kakinya Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat dan mengagumkan bagi kami Tuhan. Yes. Langit adalah tahtamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki. Katakan sungguh mengagumkan. Bahkan ombak dan lautan menderu, semua bernyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Mari angkat tangan kita, katakan namamu besar, namamu Tuhan, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja. Katakan dengan iman, namamu dahsyat di atas segala nama. Itulah nama Yesus Kristus. Amin. Kita mau katakan lebih lagi buat Tuhan kita. Kita puji Tuhan lebih dahsyat lagi. Katakan langit adalah tahtamu. Langit Adalah tahtamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak Dan lautan menderu, bernyanyi. bagimu. Mari semua dari kita yang masih bernafas tentunya sujud dan menyembah. Mari angkat tangan. Namamu besar, namamu mulia Tuhan. Yes, mulia Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja. Namamu dahsyat di atas segala nama. Engkau Tuhan, yang perkasa. Semua tepuk tangan buat Tuhan kita. Kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja. Amin. Namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat, namamu dahsyat di atas segala nama. Yeah. Namamu dahsyat di atas segala nama. Yeah. Haleluya. Mari kita mulai lebih lagi memuji dan meninggikan nama Tuhan. Lewat pujian kita berikut ini kita mau katakan kembali bahwa nama Tuhan sungguh besar. Bukan hanya nama, bahkan pengorbanannya terlalu dalam bahkan untuk kita mengerti. Tuhan kita sungguh besar dan sungguh indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berikan kata Tuhan Yesus. Kami katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu?
kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Kami katakan bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah. Kami datang padamu Tuhan, menghampiri rohmu Tuhan, menghampiri tatamu yang suci. Sama-sama kita kembali katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat dengan kami Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Kami angkat suara kami katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Kami katakan kau terlalu dalam Tuhan. Oh sungguh besar Tuhan untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Kami katakan Tuhan, Engkau sungguh indah. Oh sungguh indah, sungguh indah. Kami sembah Engkau Tuhan yang indah, Engkau Tuhan yang dahsyat. Haleluya.
mulia, Engkau Tuhan. Oh, sungguh indah kebaikan-Mu Tuhan, sungguh indah pengorbanan-Mu Tuhan, sungguh indah, sungguh indah Engkau Tuhan, Engkau dahsyat dan berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Syarabarabarabo, hirararabarabo. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Syarabarabarabo. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang baik, Raja segala raja, Yesus. Oh, Engkau mulia, Engkau dahsyat. Kami mau katakan kembali Tuhan, nama-Mu dan pengorbanan-Mu Tuhan sungguh besar. Kami buat kami semua, kami bersyukur dan bersyukur. Haleluya, katakan sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu bagiku, dan terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, hey, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, telah dan dalam untuk kami mengerti Tuhan. Terima kasih Engkau dahsyat Tuhan. Hey, hey, hey. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih banyak Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami kembali ingatkan bahwa nama-Mu dan pengorbanan-Mu Tuhan sungguh besar dan mulia dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman kami dengar saat ini menjadi firman yang begitu indah, yang akan membuat kami hidup semakin erat dengan Engkau Tuhan. Hidup dan karakter kami Tuhan semakin menyerupai Engkau Yesus. Kami kejar karakter-Mu Tuhan, supaya kami bisa serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Engkau luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tak berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Desember, bahkan sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2022 ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Satu sukacita yang luar biasa bagi saya secara pribadi. Kalau kita bisa ada sampai saat ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah kita memuji menyembah Tuhan tadi Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang menyertai kami dari bulan Januari sampai bulan Desember ini. Tanpa terasa Tuhan, kami sudah ada di penghujung tahun 2022 ini. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Kalau kami ada kuat sampai saat ini, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Berfirman bagi kami Tuhan Yesus, kami sungguh senang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena firman-Mu adalah kekuatan di dalam setiap hidup kami, umat yang percaya kepadamu. Sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu Bapa, ketika hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami, sehingga pada akhirnya hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, satu sukacita yang luar biasa bagi saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di bulan Desember, di momen Natal seperti ini. Mari Bapak Ibu kita buka satu kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 9 ayat 6. Tema yang saya berikan kali ini adalah kelahirannya memulihkan hidupku. Kelahirannya memulihkan hidupku. Mari kita baca satu kebenaran firman Tuhan sebagai pengantar pemberitaan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa bagi kita saat ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam firman Tuhan ini ada 4 nama yang diberikan kepada Tuhan Yesus yang telah lahir bagi kita untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang percaya kepadanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dan Tuhan Yesus yang telah lahir bagi kita disebutkan apa tadi? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Terpujilah Allah Bapa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara terkasih, Yesus yang kita rayakan kelahirannya setiap bulan Desember adalah Juru Selamat bagi orang yang percaya kepadanya. Selain itu, Dia adalah pemberi damai yang kekal bagi kita umat yang percaya kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, damai yang Yesus Kristus berikan tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia ini kepada kita. Mungkin saudara terkasih dalam Tuhan, saat ini ada di antara kita yang sedang gelisah, takut, putus asa, bahkan khawatir. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, akhir-akhir ini kita banyak mendengarkan prediksi-prediksi bahwa tahun depan akan banyak kesukaran dan kesusahan yang akan kita alami. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun kata pengamat, apapun prediksi orang tentang tahun yang akan datang yang akan kita jalani, mari kita tetap tenang dan percaya kepada Tuhan, karena kita Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita punya Tuhan yang sanggup memelihara dan melindungi hidup kita yang percaya kepadanya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca Mazmur 62 ayat 2 dan 3, dikatakan apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita dalam Yesus Kristus yang senantiasa memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera dalam hidup kita umat yang percaya kepada kita. Saudara, memang dalam waktu sekitar 2 tahun lebih kita telah melewati kita telah bersama-sama mengalami badai yang begitu berat dalam sejarah dunia, di mana kita tahu semua kita terkena dampak COVID-19, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mungkin juga ada di antara saudara-saudara kita yang kita kasihi telah meninggalkan kita oleh karena dampak COVID-19. Ada yang kehilangan usahanya, ada yang kehilangan pekerjaannya, ada juga yang batal untuk pergi berliburan, dan lain-lain sebagainya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, ini bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera karena tidak ada kepastian kapan badai itu akan berlalu, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan.
Tapi puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sekarang perlahan namun pasti COVID-19 sudah mereda. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetap kita jaga bersama-sama protokol kesehatan agar kita terhindar dari segala virus-virus sakit penyakit yang ada di dunia ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur karena ekonomi dan usaha di bangsa kita juga mulai bangkit. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, seberat apapun badai yang sedang kita alami saat ini, jika Allah bersama dengan kita, maka damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus akan memampukan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan untuk tetap maju menghadapi badai yang menghadang kehidupan kita. Bukankah Filipi 4 ayat 13 berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Satu janji firman Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena apa? Karena ada roh Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, damai sejahtera inilah yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan yang percaya kepadanya. Contoh saudara yang kasih oleh Tuhan, Ayub. Kita tahu semua apa yang terjadi dengan kehidupan Ayub. Di tengah-tengah badai kehidupan yang dialami oleh Ayub, namun Ayub masih bisa tenang, bisa bersyukur kepada Tuhan. Padahal semua hartanya sudah habis, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Bahkan anak-anaknya pun mati. Namun Ayub masih bisa bersyukur kepada Tuhan dan tidak menuduh Tuhan tidak adil, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca Ayub 1 ayat 21 sampai 22 dikatakan apa? Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hanya istri Ayub yang gagal untuk memahami rencana Allah dalam hidup mereka. Yang akhirnya Ayub juga kehilangan istrinya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca Ayub 2 ayat 9 dikatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa Ayub dapat tetap memuji Tuhan di tengah-tengah badai yang sedang dialaminya? Saudara yang kasih oleh Tuhan, ingat baik-baik, karena di dalam diri Ayub ada shalom dari Tuhan, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam hati Ayub. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, seberat apapun badai kehidupan yang sedang kita alami saat ini, jika Tuhan Yesus hadir dalam perahu kehidupan kita, maka perahu kehidupan kita akan aman sampai kepada tujuannya. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita hadirkan Tuhan dalam setiap area kehidupan kita. Dan ketika Tuhan kita hadirkan dalam setiap area kehidupan kita, maka kita akan melihat pertolongan dan campur tangan Tuhan akan selalu menyertai hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai kado Natal di tahun ini, mintalah kepada Tuhan agar Tuhan memenuhi hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan dengan damai sejahtera yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Karena hanya Yesus Kristus yang sanggup memberikan damai sejahtera yang sejati bagi kehidupan kita yang percaya kepadanya. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 27 dikatakan apa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, di mana dunia kita ada saat ini adalah dunia yang jahat dan dunia yang tidak semakin menentu. Tapi jika ada Tuhan di dalam kehidupan kita, maka hidup kita pasti dituntun dan dilindungi oleh Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Hidup kita pasti akan diberkati Tuhan di masa-masa sesulit apapun. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari katakan kepada Tuhan, sekalipun aku berada di tengah-tengah badai, aku percaya selama Tuhan Yesus ada di dalam perahu kehidupanku, aku pasti aman.
hidupku pasti aman, keluargaku pasti aman, usahaku pasti aman. Katakan seperti itu Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, jangan biarkan Natal tahun ini berlalu begitu saja tanpa mengalami perubahan dalam hidup kita. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, damai sejahtera itu ada di dalam hati kita, bukan di luar. Saudara terkasih dalam Tuhan, damai sejahtera kita tidaklah ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi damai sejahtera kita ditentukan oleh kehadiran Yesus Kristus di dalam setiap area kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan kita saat ini, mari kita datang kepada Tuhan, minta Allah memenuhi hidup kita dengan damai sejahtera-Nya, karena bersama Tuhan kita akan kuat menghadapi badai kehidupan kita di dunia ini. Lukas 2 ayat 11 berkata apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, mari kita hampiri Dia. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu secara pribadi, yang sudah lahir, mati dan bangkit untuk menebus hidup kita semua yang percaya kepadanya. Katakan amin. Itu sebabnya saudara kasih oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan, apapun tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2023 yang akan datang, jangan takut. Percaya saja kepada Tuhan, karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan apa? Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Terpujilah nama Tuhan yang luar biasa, yang memberikan janji-janjinya kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, selama Tuhan Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita, saudara, ingat baik-baik, maka hidup kita akan aman bersama dengan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 2 sebagai ayat penutup dalam pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Biarlah kiranya lewat momen Natal tahun ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita minta kehadiran Tuhan memenuhi hidup kita. Biar damai sejahtera Allah dari Bapa Surgawi itu memenuhi hidup saudara yang kasih oleh Tuhan, memenuhi keluargamu, memenuhi apapun yang sedang kau rencanakan untuk tahun yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan di momen Natal ini Bapa. Biarlah setiap kehidupan kami juga Tuhan Yesus mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Jika ada di antara umat-Mu yang saat ini yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan ini, mereka sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan bahkan ada yang berputus asa oleh karena tantangan hidup yang mereka sedang hadapi. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Tolong setiap umat-Mu, bawa mereka keluar dari setiap tantangan hidup yang mereka sedang hadapi saat ini. Yang sakit sembuhkan ya Allahku, yang berbeban berat Engkau angkat beban mereka. Hidup mereka yang sedang ada dalam kesusahan, Tuhan turut campur tangan, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah momen Natal ini kami tidak lalui dengan sia-sia, tapi kami lalui dengan kehadiran Yesus ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur kepada Bapa surga. Haleluya, haleluya. Semua kita berkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkati setiap Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan kita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal itu memberkati saudara yang kasih oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama berkata
Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan. Doa saya menyertai saudara yang kasih oleh Tuhan. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.